Panasnya Jakarta seakan menyatu dengan suasana politik yang sedang memanas. Gedung-gedung tinggi di Senayan dipenuhi sorot kamera, wartawan berlomba-lomba menangkap momen dari para politisi yang saling berebut panggung. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak menjadi magnet perhatian. Sosok muda yang sering dipandang remeh itu kini harus menghadapi ujian besar, diserang habis-habisan oleh Puan Maharani, politisi senior yang ambisinya menguasai peta kekuasaan tak pernah padam. Hari itu, sebuah sidang terbuka menjadi arena pertempuran wacana. Puan berdiri dengan percaya diri, suaranya menggema di ruang penuh anggota parlemen. Ia melontarkan kritik pedas, menuding Gibran hanya menumpang nama besar sang ayah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya disusun bak peluru, diarahkan untuk meruntuhkan citra sang wakil presiden. Suasana ruang sidang berubah menjadi panas, tepuk tangan sesekali muncul dari para pendukungnya. Gibran yang duduk di kursinya tetap tenang. Wajahnya datar, seolah serangan itu hanya angin lalu. Sesekali ia menunduk mencatat, sesekali mengangkat pandangan menatap lurus ke arah lawannya. Tidak ada amarah, tidak ada gestur yang menunjukkan kepanikan. Justru sikapnya yang kalem membuat banyak mata memperhatikannya. Diamnya seperti menahan badai, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Di luar ruang sidang, media sosial meledak. Potongan-potongan pidato Puan menyebar luas, menjadi bahan diskusi panas di jagat maya. Ada yang menilai keberanian Puan sebagai tanda ketegasan, namun tidak sedikit pula yang menyebut serangannya berlebihan. Nama Gibran pun menduduki trending, bukan karena jawabannya, melainkan karena sikap tenangnya menghadapi gempuran. Malam harinya, di rumah dinas, suasana terasa lengang. Gibran duduk sendirian di ruang kerja, menatap berkas-berkas program yang sedang digarapnya. Ia tahu, politik tidak pernah berjalan lurus, setiap langkah selalu ada rintangan, setiap keberhasilan akan memunculkan iri hati. Namun satu hal yang selalu ia pegang, jangan sampai emosi menguasai panggung. Ia memilih menenangkan diri dengan membaca laporan perkembangan ekonomi rakyat kecil, bukti nyata bahwa pekerjaannya berbicara lebih keras daripada debat kosong. Puan di sisi lain semakin percaya diri. Ia merasa serangannya berhasil menekan lawan. Dalam sebuah rapat tertutup bersama timnya, ia tertawa puas melihat media ramai membicarakan kelemahan Gibran. Ambisinya jelas, menguasai panggung politik nasional, bahkan jika harus menjatuhkan siapapun yang menghalangi. Baginya, Gibran hanyalah batu sandungan yang harus disingkirkan sejak dini. Keesokan harinya, agenda Gibran berbeda. Alih-alih menanggapi tuduhan, ia justru berkunjung ke daerah pinggiran, bertemu petani yang tengah menghadapi persoalan pupuk langka. Ia mendengarkan keluhan mereka, mencatat kebutuhan, lalu berjanji akan mencari solusi konkret. Kamera-kamera televisi yang mengikutinya merekam setiap momen itu, dan tanpa perlu bicara keras, publik bisa menilai siapa yang benar-benar bekerja. Kontras semakin terlihat. Saat Puan terus-menerus berada di layar kaca dengan retorika tajam, Gibran justru tampil di lapangan, menyapa rakyat dengan gaya sederhana. Bagi sebagian orang, ini seperti menyaksikan dua dunia yang berbeda, satu sibuk dengan politik intrik, satu lagi sibuk dengan kerja nyata. Namun, di balik ketenangan wajah Gibran, ada kesadaran bahwa badai ini baru permulaan. Ia tahu lawannya tidak akan berhenti begitu saja. Puan memiliki jaringan kuat, pengalaman panjang, dan strategi yang tidak bisa diremehkan. Karena itu, ia menyiapkan langkah senyap, bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan sambil memperlihatkan hasil nyata. Di titik ini, panggung politik seakan terbagi dua. Puan berdiri dengan retorika keras. Sementara Gibran memilih jalur senyap namun berisi. Dan ketika keduanya mulai bersiap untuk pertarungan lebih besar, rakyat menjadi saksi, siapa yang sekadar berteriak, dan siapa yang benar-benar bekerja. Keesokan hari setelah sidang terbuka itu, Puan kembali melancarkan manuver. Kali ini ia tidak hanya berbicara di ruang parlemen, melainkan menggiring isu lewat media arus utama. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menuding Gibran gagal memahami dinamika ekonomi nasional, bahkan menyebut kebijakannya hanya sebatas pencitraan. Narasi itu segera menjadi headline, memicu opini publik yang semakin gaduh. Puan memahami betul cara mengendalikan arus wacana. Ia mengaktifkan jejaring politiknya, memastikan setiap pemberitaan tentang Gibran disisipi nada negatif.
Seolah ada orkestrasi, berita serupa muncul serentak di berbagai media, mulai dari dugaan nepotisme hingga kinerja yang dianggap minim. Publik yang haus drama politik pun terpecah, antara yang percaya tudingan itu dan yang justru meragukan motif di baliknya. Di tengah badai itu, Gibran memilih untuk tidak bereaksi secara emosional. Saat awak media mengejarnya dengan pertanyaan provokatif, ia hanya tersenyum singkat. Jawaban yang keluar selalu datar namun tegas, mari kita lihat hasil kerja, bukan sekadar opini. Kalimat sederhana itu terus ia ulang dengan nada yang konsisten, membuat sebagian wartawan bingung karena tidak menemukan celah untuk memancing kontroversi. Meski begitu, tekanan yang datang bukan main. Grup diskusi daring ramai membicarakan dirinya, meme politik mulai bermunculan, dan buzzer sibuk menggiring tagar yang melemahkan citra wakil presiden muda itu. Setiap pagi, stafnya melaporkan data monitoring media sosial yang dipenuhi serangan. Namun, alih-alih terpancing, Gibran hanya menanggapi dengan mengarahkan timnya untuk tetap fokus menyelesaikan program-program kerja. Puan semakin berani. Dalam sebuah forum akademik, ia mengeluarkan pernyataan tajam, menyebut kepemimpinan muda rawan dikendalikan oleh pihak lain. Meskipun ia tidak menyebut nama secara langsung, semua orang tahu sindiran itu ditujukan kepada Gibran. Forum yang awalnya bersifat ilmiah pun berubah menjadi ajang serangan politik terselubung. Di sisi lain, beberapa pengamat mulai angkat suara. Ada yang menilai langkah Puan terlalu agresif dan bisa berbalik merugikan dirinya. Sebagian lagi menilai gaya tenang Gibran justru memberi kesan matang dan tidak mudah goyah. Dua kutub opini ini membuat atmosfer politik semakin dinamis, ibarat api yang ditiup angin kencang. Sementara itu, di ruang kerja pribadinya, Gibran duduk bersama tim kecil yang ia percaya. Mereka membahas strategi menghadapi gelombang isu tanpa harus terjerat perang kata-kata. Kita tidak perlu membalas semua tuduhan. Tugas kita adalah bekerja. Waktu akan menjawab, ucapnya pelan, namun tegas. Ucapan itu menjadi pegangan timnya, yang sebelumnya sempat resah karena serangan semakin tak terkendali. Hari-hari berikutnya, kontras makin terlihat. Saat Puan tampil di berbagai mimbar dengan pidato lantang, Gibran sibuk turun ke pelosok. Ia meninjau sekolah rusak di desa, meninjau pasar tradisional, hingga menyapa nelayan di pesisir. Kehadirannya bukan hanya lip service, ia membawa solusi konkret, seperti bantuan subsidi dan kebijakan baru yang langsung dirasakan masyarakat. Kamera televisi menangkap semua itu, tanpa perlu naskah yang disiapkan. Keberadaan Gibran di tengah rakyat perlahan menumbuhkan simpati. Banyak yang mulai membandingkan sikapnya dengan gaya Puan yang terkesan terlalu sibuk menyerang. Narasi di media sosial pun mulai bergeser, muncul tagar spontan dari warga yang merasa terbantu oleh programnya. Gibran tetap tidak berkomentar soal serangan, namun tindakannya mulai menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Puan sadar bahwa serangannya belum cukup memukul telak, maka ia menaikkan eskalasi, kali ini bukan sekadar retorika, melainkan bocoran dokumen yang disebut-sebut berisi skandal Gibran. Dokumen itu beredar di grup-grup politik, lalu diangkat oleh beberapa media tanpa verifikasi mendalam. Berita itu sontak menjadi guncangan baru, membuat mata publik kembali tertuju pada sang wakil presiden. Namun, berbeda dari dugaan banyak orang, Gibran tetap tidak merespons secara frontal. Ia tidak mengadakan konferensi pers, tidak pula membela diri dengan panjang lebar. Ia hanya berkata singkat kepada jurnalis, semua itu akan diuji oleh fakta. Mari kita lihat siapa yang benar. Jawaban yang terdengar sederhana, tetapi justru semakin mempertegas sikapnya yang tidak mudah digoyahkan. Dalam diamnya, Gibran sedang menunggu. Ia tahu badai fitnah ini belum selesai, tetapi ia juga sadar satu hal, setiap serangan yang berlebihan suatu saat akan membuka celah. Dan ketika celah itu terbuka, ia tak perlu lagi mengangkat suara, karena kebenaran akan bicara sendiri. Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan tebal, seakan mencerminkan suasana politik yang semakin muram. Di ruang kerjanya, Gibran duduk bersama beberapa penasihat kepercayaan. Mereka membuka laporan terbaru, serangan media terhadap dirinya meningkat drastis, sementara isu dokumen palsu terus digoreng. Tekanan itu cukup untuk menjatuhkan politisi manapun, tetapi wajah Gibran tetap datar. Ia menatap laporan itu sejenak, lalu menutupnya tanpa kata. Pak, kalau kita tidak melawan, opini publik bisa terbentuk liar,
ujar salah satu staf dengan nada cemas. Gibran menoleh perlahan, kemudian menjawab singkat, "Asteris, yang kita lawan bukan opini, tapi masalah nyata. Fokus di situ." Asteris kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Ia tidak sedang meremehkan lawan, melainkan menyiapkan langkah berbeda dari biasanya, strategi bertahan dengan kerja, bukan retorika. Esok harinya, ia berangkat ke sebuah daerah terpencil di Jawa Tengah. Jalanan sempit dan berlumpur membawanya menuju desa yang lama terabaikan. Di sana, ia disambut warga yang mengeluh tentang irigasi rusak yang membuat sawah mereka gagal panen. Alih-alih memberi janji kosong, Gibran langsung menghubungkan masalah itu dengan kementerian terkait. Warga merekam percakapan itu dengan ponsel mereka, dan video tersebut viral tanpa perlu tim humas mengatur. Sementara itu, Puan terus melancarkan serangan. Ia menuding Gibran sengaja mencari simpati dengan kunjungan ke daerah, menyebut itu sekadar pencitraan murahan. Namun, publik yang melihat video asli mulai meragukan tudingan tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana Gibran mendengarkan dengan serius, mencatat masalah, dan menindaklanjutinya di tempat. Narasi Puan yang keras terasa makin kontras dengan ketenangan lawannya. Strategi sunyi Gibran semakin jelas, ia tidak meladeni serangan secara langsung, melainkan membiarkan realita di lapangan yang berbicara. Setiap kunjungan menjadi bukti kecil, tetapi konsisten, bahwa ia bergerak dengan cara berbeda. Ketika lawan sibuk menembakkan peluru isu, ia justru memperkuat benteng dengan hasil nyata. Di balik layar, beberapa pengamat mulai melihat pola ini. Mereka menilai gaya Gibran menyerupai seni bela diri, tidak membalas pukulan dengan pukulan, melainkan menyerap energi lawan hingga kehabisan tenaga sendiri. Tulisan opini di media independen pun mulai bermunculan, mengangkat narasi bahwa ketenangan bisa lebih kuat daripada 1000 teriakan. Namun, strategi sunyi bukan berarti tanpa risiko. Beberapa anggota partai koalisi merasa resah, takut diamnya Gibran dianggap kelemahan. Mereka menekan agar ia segera membuat klarifikasi resmi terkait dokumen yang beredar. Gibran hanya menjawab singkat, "Asteris, sabar, biarkan mereka membuka jebakan sendiri." Asteris kata-kata itu sempat membuat bingung. Tetapi ia yakin waktunya akan datang. Hari demi hari, popularitas Gibran justru tumbuh pelan tapi pasti. Warga desa yang ia kunjungi menceritakan pengalamannya ke media lokal, dan cerita itu menyebar seperti api kecil yang merambat. Tanpa kampanye mahal, namanya mulai dibicarakan di warung kopi, pasar, bahkan ruang kelas. Keheningan yang ia pilih justru memunculkan gaung yang tak bisa dibendung. Puan, yang awalnya percaya diri, mulai gusar. Ia menduga serangannya tidak lagi berdampak sebesar sebelumnya. Beberapa survei internal partainya menunjukkan penurunan citra, sementara simpati publik beralih pada Gibran. Ketika ia mencoba menaikkan intensitas serangan, efeknya justru terasa hambar, bahkan memunculkan kesan berlebihan. Di momen itu, Gibran semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang tepat. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu marah untuk terlihat kuat. Yang ia perlukan hanya konsistensi dan bukti nyata. Politik bagi dirinya bukan sekadar panggung sandiwara, melainkan ujian kesabaran. Dan ketika badai fitnah belum reda, Gibran sudah menyiapkan satu langkah terakhir yang bisa mengubah arah pertarungan. Ia tahu waktunya belum tiba, tetapi tanda-tanda mulai terlihat, lawannya perlahan kelelahan, retakan kecil mulai muncul di barisan seberang. Strategi sunyi itu bukan sekadar bertahan, melainkan menunggu saat yang tepat untuk membalikkan keadaan. Dalam diam, ia tersenyum tipis. Ia sadar, permainan ini baru dimulai, dan yang bertahan paling lama akan menjadi pemenang sejati. Malam yang biasanya penuh canda di ruang rapat internal partai kini berubah menjadi tegang. Puan duduk di kursi tengah, wajahnya tampak dingin meski senyumnya berusaha ditahan. Beberapa kader senior menatapnya ragu, sementara suara bisik-bisik semakin sulit ditekan. Serangan bertubi-tubi kepada Gibran ternyata menimbulkan efek samping, opini publik mulai menganggapnya terlalu agresif. Seorang anggota yang cukup disegani akhirnya angkat suara. Dengan nada hati-hati ia berkata, "Mbak, rakyat mulai melihat kita seolah hanya menyerang tanpa arah. Mereka simpati pada Gibran karena diamnya dianggap sebagai sikap dewasa. Kita harus pikir ulang strategi ini." Kata-kata itu membuat ruangan hening seketika. Puan mengetuk meja pelan, mencoba menjaga wibawanya. Namun retakan itu tak bisa disembunyikan lagi.
Beberapa kader muda yang semula antusias mendukung serangan frontal kini memilih bersuara netral di media sosial. Bahkan ada yang diam-diam menghubungi tim Gibran untuk menjalin komunikasi, khawatir kapal besar partai mereka justru karam karena strategi salah langkah. Puan menyadari hal itu, tapi menolak mundur. Di sisi lain, Gibran dan timnya mencium tanda-tanda kegelisahan lawan. Dari laporan intelijen politik, mereka tahu ada ketidakpuasan di dalam kubu Puan. Bagi Gibran, inilah sinyal bahwa strategi sunyi yang ia terapkan mulai membuahkan hasil. Ia tidak gembira secara berlebihan, namun ia sadar pertarungan ini perlahan mengubah arah. Sementara Puan mencoba menutup celah dengan pidato baru, dampaknya terasa berkurang. Media yang sebelumnya sibuk memberitakan serangannya kini mulai menyoroti konflik internal partai. Judul-judul berita bergeser, dari serangan terhadap Gibran menjadi pertanyaan tentang soliditas partai Puan sendiri. Sorot kamera tak lagi sepenuhnya berpihak padanya. Kemarahan mulai menguasai ruang batin Puan. Dalam pertemuan terbatas dengan lingkaran terdekat, ia meluapkan kekesalannya. Kalau ada yang tidak mau ikut garis saya, keluar saja dari partai. Teriaknya. Ucapan itu bocor ke telinga wartawan, menambah kesan bahwa ia sedang kehilangan kendali. Lawannya tidak perlu menjatuhkannya, ia seakan sedang menggali lubang sendiri. Beberapa tokoh senior mencoba menenangkan situasi. Mereka mengingatkan bahwa rakyat lebih peka pada kesan dibanding isi pidato. Jika Puan terus tampil keras, sementara Gibran terlihat tenang dan bekerja, publik bisa salah membaca peta kekuatan. Namun, ambisi seringkali menutup ruang logika. Puan tetap meyakini bahwa serangan adalah satu-satunya jalan. Gibran menyimak semua perkembangan itu dengan kepala dingin. Saat stafnya menunjukkan berita tentang keretakan partai lawan, ia hanya mengangguk. Jangan anggap ini kemenangan. Kita tetap bekerja, jangan terlena, ucapnya. Ia tahu dalam politik, keadaan bisa berbalik kapan saja. Kemenangan terlalu dini hanya akan memancing serangan balik yang lebih kejam. Sementara rakyat di bawah mulai membuat perbandingan. Mereka menilai Gibran lebih sibuk dengan kerja nyata, sementara Puan terjebak dalam drama politik. Diskusi di warung kopi, pasar, hingga media sosial dipenuhi komentar serupa, yang satu sibuk teriak, yang satu sibuk kerja. Kontras itu semakin menguat, menciptakan jurang citra yang sulit ditutup. Beberapa lembaga survei mulai merilis hasil terbaru. Elektabilitas Puan mengalami penurunan tipis, sedangkan Gibran justru naik perlahan. Meski angkanya belum signifikan, tren itu cukup mengguncang kubu lawan. Retakan yang semula samar kini tampak jelas, ada ketidakpuasan, ada keraguan, bahkan ada yang mulai mempertimbangkan berpaling. Di ruang rapat berikutnya, Puan kembali mencoba menguasai keadaan. Ia menyusun strategi baru, lebih keras, lebih tajam, lebih menyakitkan. Namun, semakin ia mendorong timnya, semakin tampak ketidaksinkronan di antara mereka. Retakan kecil berubah menjadi garis panjang yang siap membelah barisan. Dan di tengah semua kekacauan itu, Gibran tetap melangkah dengan tenang. Ia tidak perlu menekan siapapun, tidak perlu mengeluarkan ancaman. Ia tahu, kadang musuh bisa runtuh bukan karena serangan, melainkan karena perpecahan dari dalam. Politik, baginya, bukan hanya soal siapa paling kuat, tapi siapa paling sabar menunggu lawan jatuh oleh kesalahannya sendiri. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Debat nasional yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri menjadi arena paling panas dalam sejarah politik terbaru. Sorot kamera menyapu wajah para tokoh yang hadir, namun semua mata tertuju pada dua sosok di tengah panggung, Puan Maharani dengan langkah penuh keyakinan, dan Gibran Rakabuming Raka yang tampil sederhana namun berwibawa. Suasana ruangan tegang sejak awal. Moderator memperkenalkan tema besar tentang kepemimpinan dan arah bangsa ke depan. Begitu giliran Puan diberikan, ia langsung melancarkan kritik keras. Ia menuduh Gibran tidak memiliki kapasitas, menilai program-programnya hanya pencitraan, bahkan menyindir bahwa posisinya hanyalah hasil dari nama besar keluarga. Kata-katanya terdengar tajam, diiringi tepuk tangan sebagian pendukung. Sorot kamera kemudian berpindah ke wajah Gibran. Ia tidak terguncang, hanya menarik napas panjang lalu menatap audiens. Dengan suara tenang, ia menjawab singkat, "Saya tidak akan membalas dengan kata-kata kasar. Biarkan rakyat menilai kinerja kami. Angka pertumbuhan UMKM, turunnya angka kemiskinan di beberapa wilayah, itu bukti yang lebih penting dari tuduhan."
Suara ruangan hening sesaat, sebelum terdengar tepuk tangan dari sisi lain. Puan mencoba menekan lagi. Ia mengangkat isu lama, menyeret nama ayah Gibran dalam perdebatan. Jangan pura-pura mandiri, semua ini hanyalah bayangan dari kekuasaan lama, ujarnya. Kalimat itu sontak menimbulkan bisik-bisik di ruangan. Banyak yang merasa serangan itu sudah keluar jalur, terlalu personal untuk sebuah debat terbuka. Gibran menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan mantap. Kalau kepemimpinan hanya diukur dari garis keturunan, maka tidak ada ruang bagi generasi baru. Saya berdiri di sini bukan untuk melanjutkan bayangan siapapun, tetapi untuk menghadirkan cara kerja yang lebih segar. Silakan nilai dari apa yang sudah kami lakukan. Ucapannya sederhana, namun efeknya terasa menusuk. Para penonton di studio mulai berbisik, sebagian bahkan mengangguk setuju. Moderator mencoba menenangkan suasana, namun atmosfer sudah berubah. Puan yang biasanya menguasai panggung kini tampak sedikit goyah. Raut wajahnya masih tegas, tetapi tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Debat berlanjut ke sesi tanya-jawab. Salah satu panelis menyinggung soal transparansi anggaran. Puan menjawab panjang lebar, namun terdengar penuh jargon. Gibran menanggapinya dengan data konkret, laporan digitalisasi anggaran desa, penggunaan aplikasi terbuka untuk pengawasan, hingga program transparansi yang bisa diakses publik. Tepuk tangan kembali pecah, kali ini lebih keras. Momen itu menjadi titik balik. Publik di rumah yang menyaksikan siaran langsung mulai membanjiri media sosial dengan komentar. Banyak yang menulis bahwa Gibran tampil jauh lebih matang daripada yang diperkirakan, sementara Puan dianggap kehilangan arah karena terlalu sibuk menyerang. Tagar baru pun muncul, mendukung gaya debat Gibran yang elegan. Puan, menyadari panggung mulai tidak menguntungkannya, mencoba menutup dengan pernyataan keras, bangsa ini butuh pemimpin berpengalaman, bukan pemula yang belajar sambil jalan. Kalimat itu diucapkan lantang, namun sebagian audiens justru merespons dengan wajah datar. Narasi yang sama berulang kali diucapkan, dan kini terasa hambar. Ketika giliran terakhir tiba, Gibran menatap kamera, seolah berbicara langsung kepada rakyat. Pengalaman memang penting, tapi keberanian untuk berubah lebih penting lagi. Saya tidak menjanjikan kesempurnaan, tapi saya berjanji akan bekerja dengan jujur, transparan, dan terbuka pada kritik. Karena politik bukan soal siapa paling senior, melainkan siapa yang paling siap melayani. Suasana ruangan langsung bergemuruh oleh tepuk tangan. Debat berakhir dengan ketegangan yang masih terasa di udara. Puan meninggalkan panggung dengan wajah menegang, sementara Gibran tetap tersenyum tenang. Publik sudah menilai, dan kali ini suara mereka condong pada sosok yang tidak banyak bicara, tapi mampu menjawab dengan kerja nyata dan keteguhan. Di luar gedung, puluhan kamera menyorot wajah Gibran yang keluar dengan langkah mantap. Malam itu, meski ia tidak berteriak, dunia tahu siapa yang memenangkan panggung. Langkah politik Gibran mulai menunjukkan hasil yang tak bisa dipungkiri. Program-program yang ia dorong di sektor digitalisasi dan pemberdayaan UMKM menampilkan angka keberhasilan yang signifikan. Di saat isu-isu menyerangnya masih bergema di layar televisi, publik justru menyaksikan transformasi nyata di lapangan. Kontras ini semakin menegaskan perbedaan antara mereka yang sibuk menyebar isu dengan mereka yang bekerja menghadirkan hasil. Puan yang merasa strateginya mulai kehilangan daya guncang, mencoba mengatur ulang langkah. Ia merancang manuver politik baru dengan menggandeng beberapa tokoh senior yang punya rekam jejak kuat di partai dan parlemen. Sebuah koalisi bayangan dibentuk diam-diam, tujuannya jelas, mengisolasi Gibran di lingkaran kekuasaan dan menekan posisinya agar tidak berkembang lebih jauh. Di sisi lain, Gibran tetap memilih jalan sunyi. Ia jarang menanggapi serangan yang datang dari berbagai arah. Baginya, polemik tidak lebih dari distraksi yang menguras energi. Ia sadar, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan ditafsirkan dengan berbagai cara. Maka, ia memutuskan untuk membiarkan kebijakannya sendiri menjadi jawaban. Di tengah situasi ini, muncul suara publik yang semakin keras mendukung Gibran. Media sosial dipenuhi komentar warganet yang membandingkan kerja nyata dengan drama politik. Gelombang dukungan organik ini membuat posisinya semakin sulit digoyahkan. Ia bahkan mulai disebut-sebut sebagai figur yang bisa membawa angin segar di tengah hiruk-pikuk politik lama yang penuh intrik.
Sadar akan perubahan atmosfer publik, Puan meningkatkan tekanannya. Ia melempar isu tentang dugaan konflik kepentingan dalam beberapa proyek pemerintah yang dianggap dekat dengan Gibran. Namun, sekali lagi, isu tersebut justru tidak menemukan pijakan. Bukti yang dihadirkan lemah, bahkan sebagian justru menyingkap keterlibatan orang-orang yang selama ini menjadi sekutunya sendiri. Kegagalan isu tersebut menjadi titik goyah pertama bagi koalisi bayangan yang Puan bentuk. Beberapa tokoh senior mulai mengambil jarak, tidak ingin reputasinya ikut tercoreng oleh strategi yang berbalik arah. Puan terlihat berusaha menjaga wajah, tetapi tekanan internal mulai terasa nyata. Politik yang tadinya ia kendalikan kini perlahan menjadi beban. Sementara itu, Gibran semakin berani melangkah. Ia mulai menginisiasi forum-forum terbuka dengan para akademisi, pengusaha muda, hingga komunitas kreatif. Dari forum tersebut lahir ide-ide segar yang membuktikan dirinya bukan hanya simbol politik, melainkan pemimpin dengan visi panjang. Kehadiran forum semacam ini membuat lawan-lawannya sulit mencari celah menyerang. Di setiap kesempatan, Gibran selalu menekankan pentingnya integritas. Baginya, politik bukan sekadar kompetisi kekuasaan, melainkan ladang pengabdian. Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi diucapkan dengan konsistensi dan ditopang oleh rekam jejak kerja nyata, membuat publik percaya bahwa ia bukan hanya mengulang jargon lama. Puan semakin terdesak. Ia mencoba mengalihkan fokus dengan mengangkat isu nasionalisme, menuduh lawan-lawannya tidak cukup menjaga kepentingan bangsa. Namun, publik tampak sudah lebih kritis. Mereka menilai, nasionalisme bukan diukur dari kata-kata lantang di panggung politik, melainkan dari bagaimana pemimpin memastikan kesejahteraan rakyatnya. Media massa mulai mencium arah perubahan ini. Pemberitaan yang tadinya penuh sorotan negatif terhadap Gibran, kini berubah menjadi liputan yang menampilkan capaian programnya. Puan pun menyadari bahwa ruang geraknya semakin sempit, karena narasi yang ia bangun perlahan ditinggalkan. Di belakang layar, beberapa sekutu Puan mulai melakukan lobi untuk menyelamatkan diri. Mereka tahu, jika terus berada di kubu yang salah, karir politik mereka bisa ikut terkubur. Situasi ini membuat Puan semakin terisolasi, meski ia masih mencoba tampil seolah-olah mengendalikan keadaan. Gibran menyadari kondisi ini, tetapi ia tidak larut dalam euforia. Ia tahu, politik adalah arena yang selalu berubah. Alih-alih merasa menang, ia memilih memperkuat fondasi kinerja. Baginya, ujian sebenarnya bukanlah menumbangkan lawan, melainkan bagaimana menjaga konsistensi di tengah badai yang tidak pernah reda. Gelombang politik yang makin berguncang membuat panggung kekuasaan seolah berubah menjadi arena pertarungan terbuka. Puan, yang reputasinya perlahan terkikis oleh strategi gagal, tidak rela begitu saja kehilangan pijakan. Ia mulai memainkan kartu terakhir, menggulirkan isu besar yang melibatkan nama-nama penting di pemerintahan, dengan harapan Gibran ikut terseret dalam badai yang diciptakannya. Isu itu merebak cepat. Media yang masih setia pada jejaring lama menyiarkannya dengan penuh sensasi, menekankan seakan-akan Gibran berada di tengah pusaran masalah. Tajuk berita dipenuhi spekulasi, sementara talk show politik menjadikannya bahan diskusi berhari-hari. Namun, publik yang sudah terlatih membaca arah propaganda tampak lebih berhati-hati menelan isu mentah-mentah. Gibran merespons dengan cara berbeda. Ia tidak mengadakan konferensi pers mendadak atau tampil penuh emosi. Justru ia melanjutkan agenda kerjanya. Menghadiri pertemuan dengan petani di desa terpencil, berbicara langsung dengan mereka mengenai akses pasar dan teknologi pertanian. Momen ini tertangkap kamera, menampilkan kontras mencolok antara pemimpin yang sibuk bekerja dan politisi yang sibuk menciptakan isu. Semakin lama, jurang kepercayaan terhadap strategi Puan makin melebar. Data investigasi independen mulai mengalir, mengungkap fakta bahwa isu yang dilontarkan berasal dari dokumen lama yang dimanipulasi. Beberapa media akhirnya menarik kembali pemberitaan mereka setelah terbukti tidak akurat. Kejadian ini menjadi pukulan telak bagi Puan, karena bukannya memperkuat posisinya, justru mengikis kredibilitasnya di mata publik. Di balik layar, tekanan semakin berat menimpa kubu Puan. Sekutu yang dulu mendukung penuh kini sibuk menjaga jarak. Ada yang diam-diam membuka komunikasi dengan tim Gibran, ada pula yang memilih menghilang dari sorotan. Politik, seperti biasa, menunjukkan wajahnya yang cair, tidak ada kawan abadi, hanya kepentingan yang bertahan. Gibran sendiri melihat fenomena itu tanpa tergesa mengambil keuntungan.
Ia memahami bahwa menerima dukungan yang muncul karena oportunisme bisa menjadi jebakan di masa depan. Maka, ia menempatkan garis tegas, yang ingin bergabung harus berkomitmen pada kerja nyata, bukan sekadar menyelamatkan posisi. Sikap ini membuatnya semakin dihormati, karena ia tidak tergoda memperluas kekuatan dengan cara instan. Puan yang terdesak akhirnya menggelar rapat besar dengan para loyalisnya. Suasana rapat berlangsung tegang, banyak suara kritis yang mempertanyakan arah strategi. Ia mencoba membangkitkan semangat dengan retorika keras, tetapi efeknya sudah tidak sama lagi. Para loyalis menyadari bahwa kapal yang mereka tumpangi sedang retak, dan tidak semua bersedia ikut karam. Di saat itu, publik terus mengamati langkah Gibran. Nama wakil presiden muda itu kian sering disebut sebagai simbol harapan generasi baru dalam politik. Diskusi di kampus, ruang komunitas, hingga warung kopi menyinggung soal gaya kepemimpinannya yang tenang, konsisten, dan lebih menekankan substansi daripada sensasi. Citra ini terbentuk bukan karena kampanye besar-besaran, melainkan karena narasi lawan yang gagal menjatuhkannya. Badai politik yang ditiup Puan akhirnya berbalik arah. Bukannya menenggelamkan lawannya, justru membuka borok jaringan lama yang selama ini tersimpan rapi. Beberapa kasus lama muncul kembali ke permukaan, menyeret figur-figur penting yang berada dalam lingkarannya. Media yang dulu berpihak mulai menulis headline baru, intrik politik yang menjerat sang pengatur. Di tengah perubahan ini, Gibran tetap menjaga sikap. Ia tidak bersorak atas runtuhnya lawan, tidak pula memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperbaiki diri dan politik tidak seharusnya menjadi arena dendam pribadi. Sikap itu membuatnya tampak semakin dewasa, jauh dari kesan ambisius yang sering dilekatkan padanya. Ketenangan itulah yang justru menjadi kekuatan terbesar. Saat banyak politisi kehilangan pijakan karena terbawa arus, Gibran berdiri tegak dengan keyakinan bahwa waktu akan mengungkap siapa yang benar dan siapa yang hanya bersandiwara. Dan benar saja, perlahan satu demi satu topeng jatuh, menyingkap wajah asli dari permainan politik yang keras. Babak baru pun terbuka. Puan, meski masih berusaha mempertahankan panggungnya, mulai kehilangan kendali. Sementara itu, Gibran melangkah dengan lebih percaya diri, menyadari bahwa ujian terberat justru sedang membentuknya menjadi sosok yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi arus politik yang selalu berubah.